Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Rahmi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 Prodi Matematika kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktek baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik lapangan di SMA Negeri 5 Pekanbaru, Provinsi Riau, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 11 Humaniora 2. Intervensi terkait penerapan sikap scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akan diberikan bimbingan lebih. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik berdiskusi, guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 11 Humaniora 2 pada topik statistika, diagram pencar, dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, dalam hal ini saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang pertama yaitu melakukan pengelompokan. Saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan, kemudian saya memberikan tugas yang telah saya rancang berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian membimbing peserta didik dalam mengerjakan lembar tugas yang telah diberikan, melakukan evaluasi bersama dengan peserta didik terkait pelajaran yang telah dipelajari. Hasil yang dicapai ketika menerapkan scaffolding pada proses pembelajaran yaitu, peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima peserta didik, serta peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Peserta didik terlibat aktif di dalam diskusi. Pada saat kelompok yang presentasi, kemudian peserta didik yang lain memberikan pertanyaan sehingga proses pembelajaran menjadi terpusat kepada peserta didik. Terkait penerapan scaffolding pada zone development proksimal dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru, membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Diharapkan ke depannya kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.